satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang khasnya di zaman ini kelebihan terjadi di Asia sastra. Dua, pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak mengurangi terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali di Yerusalem. Lima, pentakosta akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita mendengarkan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan. Kami kembali Tuhan bisa beribadah ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa lawatan dan perlindungan Tuhan terus menyertai kami. Ini mulai Tuhan ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi rumah-rumah jemaat Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Dimanapun itu Tuhan kami yakin dan percaya lawatan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Diserahkan Tuhan dan kami dalam tangan kasih kenyataan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah
Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti, sungguh tiada yang seperti
Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya, dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya.
Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke firman. Oh, terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
bangsa kami saat ini. Kami tetap bersyukur kepadamu yang kami berkata Kau baik Tuhan. Kau tetap baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siapkan hati kami saat ini untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara dalam setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, surga dan kebaikan Tuhan semata. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kebetulan ini adalah bulan kemerdekaan. 76 tahun sudah bangsa kita merdeka, dan rangkaian tema khotbah kita adalah tentang generasi unggul, Bapak Ibu Saudara. Dan minggu lalu kita sudah diberkati dalam firman Tuhan, dan hari ini kita akan juga belajar tentang menghormati orang tua. Menghormati orang tua, kalau lalu kita belajar tentang generasi yang berprestasi. Nah, ini mau ngomongin generasi unggul, bahwa sudah 76 tahun masa kita merdeka, harusnya kita gereja Tuhan melahirkan generasi-generasi yang unggulan, generasi-generasi yang militan, generasi-generasi yang mencintai Tuhan, atau yang lebih kita kenal dengan generasi Yeremia. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang menghormati orang tua. Nah, generasi unggulan, saudara, generasi yang unggul bukan hanya unggul di bagian prestasi, tapi juga karakter, tapi juga attitude-nya, Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satunya adalah menghormati orang tua. Dari Keluaran 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, yang pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, kok ngeri ya firman Tuhannya, dihukum mati, hukum mati, hukum mati. Tapi ini memang kita ambil dari perjanjian lama, dari kitab Keluaran, bagaimana ketika Tuhan memberikan peraturan kepada umat Israel melalui hambanya Musa, Bapak Ibu Saudara. Namun saya percaya ini juga masih tetap kita harus jaga berlaku sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa hukuman mati ini bukan berarti mati secara jasmani. Hukuman mati ini bukan bicara mengenai kematian secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bisa bicara mengenai kematian secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kematian secara karakter, Bapak Ibu Saudara. Secara karakter kita akan mengalami kematian dan kita tidak memiliki good karakter dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemanapun kita pergi, Bapak Ibu Saudara, orang akan melihat bahwa kita sudah punya value, nilai dalam hidup kita, dan kita tidak akan menjadi generasi yang unggul kalau kita tidak menang dalam area ini, yaitu menghormati orang tua. Dan memang kenyataannya di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin saja ada orang yang tidak dikaruniai anak, tapi setiap orang pasti memiliki orang tua. Jadi banyak orang yang sudah menikah tapi tidak dikaruniai anak. Tapi bisa kita pasti juga punya orang tua, atau nanti kita pun lama-lama akan menjadi orang yang tua, Bapak Ibu Saudara. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang dimaksud dengan orang tua itu adalah ayah dan ibu kandung, atau orang yang dianggap tua dan dihormati. Nah, mungkin orang tua kita tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu tidak boleh menghentikan kita untuk tidak menghormati mereka. Namanya Bapak Ibu Saudara, sebab menghormati orang tua adalah kewajiban dan hak setiap orang sebagai anak. Wow, saya suka dengan materi khotbah ini karena jarang sekali hal ini dikhotbahkan dari atas mimbar. Tapi puji Tuhan, kalau tema khotbah kita tentang generasi unggulan, saudara, generasi unggulan sekali lagi bukan hanya unggul soal berprestasi. Kalau minggu lalu kita sudah ngomong soal generasi yang berprestasi. Nah, sekarang kita ngomongin soal karakter nih. Karakter. Nah, menghormati orang tua ini adalah sebuah keharusan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Indonesia itu dikenal dengan negara yang sangat santun. Negara yang sangat santun, negara yang sangat hormat dengan orang tua.
Meskipun ada beberapa negara-negara di dunia ini yang sama orang tua tuh sepertinya dianggap sebagai teman, malahan panggilnya tuh bukan panggil orang tua, panggilnya bisa panggil nama Bapak Ibu Saudara. Tapi esensinya adalah kita nih harus betul-betul menghormati orang tua. Nah, orang tua ini bisa aja orang tua kandung kita atau bisa orang yang lebih tua dari kita. Dulu ya saya kalau sekolah, saya masih ingat kakak kelas 1 tingkat tadi kita panggil kak. Kita panggil kak. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya budaya seperti itu sudah hilang, Bapak Ibu Saudara. Dan 76 tahun masa kita merdeka, kita harusnya tetap mempertahankan attitude atau budaya bangsa kita yang begitu santun dan begitu menghormati orang yang lebih tua dari kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini menggambarkan karakter kita sesungguhnya, bahwa karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang penuh dengan hormat dan penuh dengan sopan santun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah menghormati orang tua. Nah, Alkitab, firman Tuhan memberikan perintah yang penting, yaitu taat dan menghormati orang tua, supaya janji Tuhan itu tergenapi. Apa itu? Yaitu supaya apa? Kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi kalau saudara mau berbahagia dan panjang umur di bumi, Bapak Ibu Saudara harus menghormati orang tua. Nah, saudara, kalau tadi kita baca Keluaran 21 ayat yang 15 sampai 17, itu firman Tuhannya, kalau kita tidak menghormati orang tua kita, hukumannya adalah mati. Nah, mati ini di sini bicara mengenai kematian kebahagiaan. Bisa juga tadi saya sudah bilang kematian karakter, bukan hanya mati secara fisik, sudah. Artinya hidup kita ini mentalnya menjadi mental yang lemah, sehingga kemanapun kita pergi, orang nggak bisa menghormati kita karena orang sudah memberikan penilaian kepada kita. Jadi menghormati orang tua ini adalah sesuatu yang sangat baik supaya kita ini berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, setiap anak-anak nantinya juga akan bertumbuh menjadi orang tua. Jika anak-anak menghormati orang tua, maka ketika nanti menjadi orang tua tentunya juga akan dihormati. Katakan amin. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita. Yang pertama adalah tidak menyakiti hati orang tua. Dari Keluaran 21 ayat 15 dikatakan, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Tidak menyakiti hati orang tua. Saudara bayangkan di Indonesia ada kisah maling kundang. Kisah maling kundang ini kisah yang sangat bagus, yang bisa menjadi sebuah contoh buat kita bagaimana kita harusnya berlaku kepada orang tua kita sebagai seorang anak. Pendek cerita, kisah maling kundang ini adalah maling kundang ini tidak mengakui orang tuanya sebagai orang tuanya. Malahan dia menghina, malahan dia mencaci maki orang tuanya, dan akibatnya apa? Menurut dongeng itu, akhirnya maling kundang dikutuk, jadilah dia batu, sudah, jadilah dia batu. Nah, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, karena kalau hati orang tua kita sakit, dia bisa saja mengucapkan kata-kata yang istilahnya mengutuki kita, meskipun mungkin dalam hatinya tidak mau mengutuki kita. Tapi saudara, orang tua itu apa ya? Kalau saudara belajar budaya, saudara lihat beberapa negara itu begitu respect sama orang tua. Salah satunya adalah negara India. Orang-orang India menganggap orang tua itu bisa jadi Tuhan buat mereka. Kenapa? Karena restu, permohonan restu kepada orang tua itu menjadi segala-galanya, sangat penting, saudara, sangat penting. Dan saya percaya kita pun orang Indonesia, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya sudah singgung di awal bahwa kita ini adalah negara yang sangat menjaga sopan santun, kesusilaan, apalagi sama orang tua, Bapak Ibu Saudara. Nah, menghormati tidak menyakiti hati orang tua, saudara, ini penting. Karena ketika hati orang tua sakit, dia pasti akan mengucapkan sesuatu. Bagus kalau itu sudah lahir baru. Kalau orang tua sudah lahir baru, dia akan
generasi unggulan sekarang ini, saudara, berprestasi itu sangat baik, tapi karakter kita juga tetap harus dijaga. Salah satunya adalah menghormati orang tua. Di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan bangsa kita, ya kalau kita ngomong soal merdeka, tentunya kita sudah merdeka dari dosa, kita merdeka dari keterikatan segala macam, saudara. Tapi kita perlu mengetahui bahwa setelah kita merdeka, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pertahankan kemerdekaan itu, saudara. Setelah saudara dibebaskan dari dosa, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus membangun hidup dengan Tuhan, sama dengan pertobatan. Setelah saudara bertobat, saudara harus menjaga pertobatan itu, saudara. Saudara harus mempertahankan keselamatan itu supaya tidak hilang dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, menghormati orang tua, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian daripada perjalanan pertobatan kita, bagian daripada perjalanan spiritual, perjalanan kerohanian kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap remeh akan hal ini. Tidak menyakiti hati orang tua. Sekali lagi, kalau hati orang tua kita sudah tersakiti, Bapak Ibu Saudara, dia bisa saja mengucapkan kata-kata yang jelek. Puji Tuhan kalau orang tua kita sudah bertobat. Tapi kalau tidak, bisa seperti mama-mama muda mengutuki kita. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita dikutuki. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang tua kita tuh mungkin banyak yang tidak sempurna. Mungkin kita banyak menyalahkan, kenapa sih orang tua saya begini, kenapa sih papa dan mama saya begini. Tapi saudara tidak perlu menyakiti hati mereka. Tuhan menciptakan kita di dunia ini punya sebuah tujuan. Dan Tuhan rindu tujuan itu tergenapi dari hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah tidak pernah merancangkan kecelakaan, tidak pernah merancangkan rencana kecelakaan, tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Termasuk ketika kita dilahirkan, kita menjadi anak siapa. Saudara melihat teman-teman saudara yang kaya, lalu saudara merasa malu, merasa minder, merasa kecewa. Jangan, saudara. Jangan. Justru saudara, ketika saudara belajar menjadi anak yang menghormati orang tua, tidak menyakiti hatinya, Bapak Saudara, justru saudara sedang melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara sedang melakukan firman Tuhan, dan saya percaya, saudara, kalau ketika kita melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu menetas hidup kita. Amin. Nah, orang tua pasti memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan dalam bersikap dan bertindak. Namun kita harus betul-betul kembali kepada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tidak menyakiti hati orang tua kita. Bukan hanya secara fisik saja, tapi juga tidak boleh menyakiti hatinya dengan perkataan kita. Bukan hanya dipukul, kalau dipukul ngeri ya. Tapi banyak kejadian demikian. Anak membunuh orang tua. Dan saya mau berkata, sejelek-jeleknya orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Kita harus tetap menghormati dia, jangan sampai menyakiti hatinya. Karena saudara, jangan sampai menyakiti hatinya. Tentunya kita semua berkata, saya tidak pernah pengen atau saya tidak pernah punya tujuan saya dilahirkan dari orang tua A, B, C, oh tidak. Semua sudah di-planning sama Tuhan. Tuhan yang merancangkan itu buat kita. Dan waktu kita dilahirkan mungkin dari orang tua yang sederhana, saya mau berkata kita tetap harus menghormati dia, jangan sampai menyakiti hatinya. Amin, Bapak Ibu Saudara, karena kebahagiaan orang tua kita juga kebahagiaan kita. Setuju katakan amin. Nah, dalam Amsal 17 ayat 25 dikatakan demikian. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang menyakiti hati orang tuanya disebut sebagai anak yang bebal dan bodoh. Jelas sekali ini menjadi perenungan buat kita. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, saudara bertumbuh di dalam Tuhan, tapi saudara tidak menghormati orang tua saudara, saudara salah besar. Apalagi kalau saudara menyakiti hati orang tua saudara, saudara itu dianggap sebagai anak yang bebal dan bodoh. Bebal dan bodoh. Bahkan dalam Amsal 10 ayat 1 dikatakan apa? Anak yang bijak akan mendatangkan sukacita,
bagi orang tuanya. Amin, saudara. Anak yang bijak akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Orang tua, sudah lemah secara fisik, udah nggak punya penghasilan, saudara. Wah, kita harusnya menghibur mereka. Kita harusnya mendatangkan sukacita buat mereka. Jangan menyakiti hati mereka. Amin. Kalau orang tua tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya buat kita, ya kita nggak perlu menyalahkan mereka. Mungkin dalam ketidakpengetahuan mereka, mungkin dalam kelemahan mereka lalai atau mereka tidak mampu melakukannya. Tapi bukan berarti itu kita boleh menyakiti hati mereka. Amin. Mari kita dengarkan dan lakukan apa yang orang tua ajarkan dengan tunduk dan taat. Yang mau katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mempermalukan orang tua kita. Kejadian 21 ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Nah, kembali kepada kisah Malikundang, karena ini kisahnya khas orang Indonesia, jadi sangat tepat sekali saya angkat kisah ini, saudara. Meskipun kisah ini memang tidak ada di dalam Alkitab, tapi kita semua orang Indonesia, kita pasti pernah mendengar kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Malikundang ini mempermalukan orang tuanya, sehingga apa, saudara? Tidak ada kebanggaan, Nah, saudara, jangan kita mempermalukan orang tua kita. Katakan amin. Justru kita harus bangga dengan orang tua kita. Dan saya percaya, saudara, kita akan terbebas dari hukuman mati. Kita akan menjadi seorang yang terus growing, bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita tidak mempermalukan orang tua kita. Nah, suatu saat seorang anak akan bertumbuh semakin besar dan melebihi orang tuanya. Meskipun demikian, anak tidak boleh mempermalukan dan merendahkan orang tuanya. Bisa saja mungkin orang tuanya cuma bekerja pekerjaan biasa, lalu anaknya berhasil dan sukses, bisa menjadi jabatan yang tinggi dan hebat, saudara. Bukan berarti kita harus berbangga dengan diri kita dan kita berkata, nih, wah hebat, enggak seperti papa dan mama. Saudara, kita tidak boleh mempermalukan orang tua kita. Amin. Bagaimanapun mereka, siapapun mereka, kita percaya bahwa mereka itu ditentukan Tuhan untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk membesarkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, tindakan mengutuk bisa juga berupa mengumpat, mencaci maki, menjelekkan, atau kita merendahkan orang tua kita. Mari kita hindari hal ini supaya blessing itu turun dalam hidup kita. Nah, bagaimanapun setiap anak adalah hasil didikan dari orang tuanya. Jadi, jika seorang anak berlaku tidak benar, maka tidak hanya dirinya yang dipermalukan, tetapi juga orang tuanya. Jadi, saudara, ketika saudara bertindak tidak benar, saudara juga sedang mempermalukan orang tua saudara. Karena dulu kan waktu kecil kita dididik sama orang tua kita. Namanya saudara, Amsal 17 ayat 6 katakan, mahkota orang-orang tua adalah apa? Anak, cucu, dan penghormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kalau saya ditanya sebagai hamba Tuhan, siapa sih orang yang paling berpengaruh besar dalam hidup saudara? Saya akan bilang orang tua saya. Kenapa? Meskipun mereka tidak sanggup membiayai saya sekolah sampai tinggi, meskipun mereka tidak bisa memberikan saya harta yang banyak, tapi saya bisa melihat sebuah keteladanan yang mereka beri dalam hidup saya. Meskipun kita ini bukan orang kaya, orang tua saya juga bukan orang kaya, tapi saya bersyukur. Kenapa? Bahkan saya menganggap papa dan mama saya ini adalah para iman buat saya. Kenapa begitu? Karena mereka ini selalu menjadi pendoa syafaat buat kami, buat saya anaknya. Mereka yang selalu berdoa. Ketika saya ingat sekali, saya mulai terjun pelayanan. Mama saya berkata dia punya kerinduan bahwa saya ini jadi hamba Tuhan. Dia terus berdoa. Bahkan ketika saya harus mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya, mereka berdua tuh selalu hadir. Mereka selalu mendoakan saya.
Mungkin orang tua saudara nggak bisa kasih saudara harta yang banyak, tapi ketika mereka bisa mensupport secara rohani buat saudara, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan saya menganggap bahwa papa dan mama saya sangat berperan penting dalam hidup saya. Papa saya sudah tidak ada, sekarang tinggal mama saya. Dan mama saya terus berdoa sampai hari ini buat saya. Kemarin saya mampir ke rumah mama, cuma mau ngambil sedikit makanan. Tapi mama saya bilang begini, aduh mama rindu sama kamu. Padahal saya sering datang, sering lihat dia, mama rindu sama kamu. Mama lihat kamu di YouTube, lihat kamu di ini, mama terus doakan. Wah, itu yang mama saya sedang terus lakukan sampai hari ini juga. Dan saya sebagai anak cuma bisa bersyukur Tuhan kasih orang tua yang luar biasa. Amin, saudara. Ya meskipun mama saya banyak kelemahan, tapi saya bersyukur di balik kelemahannya dia mengandalkan Tuhan. Dan itu yang terus saya teladani dalam hidup. Mari jadilah anak-anak yang tidak mempermalukan orang tua. Justru kita harus bangga punya orang tua yang demikian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah menunjukkan kasih kepada orang tua. Ulangan 6 ayat 5 katakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya saudara, hukum yang utama dan terutama kita tahu Tuhan Yesus bilang apa saudara? Pertama kasihi Tuhan, kedua kasihi sesama. Saudara ngomong soal sesama, saudara nggak usah pusing. Sesama itu siapa gitu, nggak usah. Orang yang terdekat dengan diri kita, orang tua kita, saudara. Mari tunjukkan kasih kepada orang tua kita. Apalagi hari-hari ini ketika COVID-19. Kemarin sempat mama mertua saya kena COVID-19. Dan istri saya sebagai anak, dia tidak bersaudara dan dia sendiri yang wanita. Dan istri saya berusaha menunjukkan kasih kepada orang tuanya. Sampai dia harus tinggal sama orang tuanya, sama mama, selama beberapa minggu sudah. Dan pisah sama kami, saya dan anak, karena harus merawat mama yang kena COVID-19. Justru pada kesempatan ini kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Kalau istri saya selalu ngomong, sayang sama orang tua itu nggak ada ruginya, nggak pernah ada ruginya. Jadi kalau kita menghormati orang tua, kita menunjukkan kasih kepada orang tua, nanti ketika kita menjadi orang tua pun kita akan menerima hal yang sama. Ingat loh, hukum tak bertua itu berlaku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya meskipun namanya orang tua banyak kelemahan, seringkali kita juga bisa, kita jadi kesel karena memang sifat ketuaannya yang mungkin berupa atau apalah. Tapi kita harus tetap menunjukkan kasih kita kepada orang tua kita. Amin. Ketika mereka sakit, kita harus merawat mereka, kita harus menjaga mereka. Kadang-kadang orang tua itu ya bukan duit tuh yang mereka peduli, mereka perlu kita tuh ada. Kalau orang-orang kaya kan bilang udah cukupin aja kebutuhan orang tua. Tapi orang tua bisa kesepian juga, apalagi COVID-19, PPKM, waduh nggak boleh kemana-mana, mereka bisa kesepian. Tapi kalau ada kita sebagai anak yang menghibur mereka, yang datang mengasihi mereka, orang tua akan merasa apa? Diperhatikan. Orang tua akan merasa dihibur, mereka akan berbahagia. Nah, wujud dari mengasihi Allah adalah mengasihi sesama kita, termasuk orang tua, seperti tadi saya sudah bilang, saudara. Nah, mengasihi orang tua itu dapat kita lakukan dengan memberikan yang terbaik buat mereka. Yang terbaik buat kita tentu ukurannya berbeda-beda dan kemampuannya berbeda-beda. Nah, anak yang mengasihi orang tuanya akan mendengarkan dan memperhatikan dan melakukan kehendak orang tuanya. Dan saya percaya kalau orang tua yang sudah lahir baru, orang tua yang sudah diubahkan dalam Tuhan, pasti kehendaknya pun adalah kehendak-kehendak yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan hari ini membekali kita
mengingatkan kepada kita, 76 tahun sudah negara kita merdeka. Jangan lagi saudara kita diperhamba dengan dosa. Jangan lagi kita diperhamba dengan konsep-konsep pemikiran kita yang jahat. Tapi biarlah kita dibebaskan dari setiap pemikiran itu dan kita melakukan firman Tuhan. Salah satunya adalah menghormati orang tua kita. Yang mengerti katakan amin. Anak muda dimanapun kau berada, jangan kau terlalu sibuk sampai kau melupakan orang tuamu. Orang tuamu membutuhkan perhatianmu, orang tuamu membutuhkan kasih sayang. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, sayangilah orang tua. Jangan nanti kalau udah mati kita nangis-nangis percuma. Makanya kadang-kadang ya saudara, orang udah meninggal, orang tua udah meninggal, ditangisi segala macam. Waktu hidup nggak disayang-sayang. Waktu lagi hidup nggak disayang-sayang, nggak diperhatiin, nggak dikunjungi. Tapi ketika mati kita menyesal, saudara udah telat, saudara. Nah sekarang, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita hormati orang tua kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam bawah hati kita dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Saya percaya untuk malam ini
biasa tertera di YouTube, dan itu sudah semua sudah di-save ya di M-Banking-nya, yang pasti ada untuk perpuluhan tiap harinya maupun. Nah, berikutnya tentunya untuk dukungan doa dan bagi jemaat Tuhan yang memerlukan doa dan pelayanan jemaat, bisa menghubungi nomor yang tentunya sudah tertera juga ya di setiap ibadah kita di online. Dan jangan lupa untuk sosial media gereja kita di tempat ini, untuk YouTube, Instagram maupun Facebook. Jangan lupa di follow di GW Kategori 4. Ya, jangan lupa setiap ada apa yang dibagikan, di-share ke teman-teman, dan juga di like, dan juga jangan lupa di subscribe. Haleluya. Itu saja. Dan juga untuk pengumumannya minggu depan untuk ibadah kita nanti akan diinfokan kembali, apakah kita sudah bisa onsite atau mungkin live kembali seperti sekarang online lagi. Ya, nanti akan diinfokan berikutnya oleh kita. Nanti ditunggu saja kabarnya. Haleluya. Itu saja. Baik, kita akan naik ke pujian. Yang saat itu Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang bertobat kepada Tuhan
Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih anak tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat berhari Tuhan Yesus.